Selamat siang, Bapak dan Ibu partisipan webinar Skill Up Otomotif yang sudah memasuki room Zoom siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu menjalani pekan-pekan pertama di tahun ajaran baru? Semoga semua sehat selalu, aktivitasnya lancar, dan kesibukannya juga dimudahkan. Di siang hari ini, saya menyambut Bapak dan Ibu di Room Zoom Penerbit Lini Suara dengan kegiatan webinar Skill Up Otomotif Peluang Bisnis di Era Inovasi. Ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan rutin yang biasa diadakan oleh penerbit Lini Suara, yaitu bedah buku langsung bersama penulis atau penelaah dari buku tersebut. Dan di siang hari ini, kita berkesempatan untuk membedah bukunya langsung bersama Pak Sukirman dengan judul bukunya Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan untuk jurusan Teknik Otomotif. Baik, yang sudah ada di room Zoom boleh reaksi dulu, jempol, love, atau apapun itu menandakan kalau Bapak dan Ibu aktif ya, tergabung di dalam room Zoom ini sambil kita membuka dulu sesi acaranya. Baik, Bapak Ibu yang mungkin belum kenal dengan penerbit Lini Suara atau mungkin baru pertama kali mendengar nama penerbit Lini Suara, izin saya ajak kenalan dulu dengan penerbit Lini Suara. Jadi kami adalah salah satu penerbit buku teks maupun non-teks di ranah fokusnya di ranah SMK ya Bapak dan Ibu dengan total buku yang sudah diterbitkan sejumlah 900 judul buku baik dari kurikulum K13, kemudian kurikulum Merdeka, sekarang transisi ke kurikulum nasional sudah dilengkapi dengan pembelajaran mendalam, juga tambahan buku referensi untuk sekolah. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran judul-judul buku apa yang Lini Suara punya, atau mungkin saya lagi ada kebutuhan buku ini, kira-kira Lini Suara punya nggak ya? Bapak Ibu bisa main ke website kami di www.linisuara.com untuk informasi lebih lanjut. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa secara langsung mengakses daftar isi bukunya, atau mungkin ada yang mau menerbitkan buku, sudah punya karya, mau menerbitkan, bisa juga mengakses melalui website utama kami. Di siang hari ini kita akan melaksanakan bedah buku dari jam setengah dua, insya Allah sampai jam setengah empat. Bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Dan berikut adalah rundownnya. Kita mulai tadi di pukul 13.30 untuk konfirmasi partisipan, kemudian loading memasukkan ke room Zoom. Dan sampai saat ini masih terus berlangsung ya Bapak dan Ibu. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan oleh moderator. Lalu yang ketiga, sesi utama bersama narasumber. Yang keempat, ada sesi bincang santai. Nanti di sesi bincang santai, Bapak dan Ibu boleh mengajukan pertanyaan atau mungkin ada yang mau berbagi pengalaman mengajarkan peserta didik di sekolahnya seperti ini dan seperti itu boleh juga disampaikan. Kemudian nanti ada pengumuman oleh moderator dan terakhir penutup serta dokumentasi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, nah, kita pada siang hari ini adalah Pak Sukirman, SPD. Beliau saat ini adalah pengajar teknik dan bisnis sepeda motor di SMKN 9 Malang. SMKN 9 Malang, mohon maaf. Beserta juga dengan kesibukan pengalaman beliau baik di organisasi maupun kegiatan lainnya, antara lain Koordinator Penelitian dan Pengembangan di SMKN 9, kemudian Ketua 2 MGMP Teknik Otomotif Provinsi Jawa Timur. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Komunitas Industri dan Vokasi Indonesia. Dan tidak kalah juga beliau adalah editor Jurnal Vokasi dan Teknik Otomotif. Jadi nanti bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu ya kesempatan siang hari ini untuk berdiskusi dengan beliau atau mungkin berbagi pengalaman. Kira-kira seperti apa ya selama ini yang sudah diterapkan oleh Pak Sukirman. Kemudian untuk buku yang akan dibahas yang hari ini adalah kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan atau kita lebih sering menyebutnya dengan KIK sebagai salah satu mapel pengganti dari PKK ya. Dan buku ini sudah tersedia di Lini Suara termasuk juga mungkin Bapak Ibu yang belum tahu kira-kira daftar isinya seperti apa. Ada tambahan ATP atau PPM tidak? Nah, itu bisa dicek juga di website. Jadi
Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat lebih lanjut tentang buku ini, bisa mampir ke linesuara.com dan nanti diakses. Di situ sudah ada previewnya, PPM, dan juga kunci jawaban untuk latihan soal. Sebelum melanjutkan, saya juga ingin menginformasikan tentang fasilitas dan benefit yang tertera di poster Bapak Ibu. Di antaranya adalah e-sertifikat 32 JP, kemudian PDF materi webinar, rekaman Zoom lifetime atau umur hidup yang bisa diakses kapanpun, jadi nggak perlu sungkan untuk mengakses kembali pertemuan hari ini atau nggak perlu bingung mencarinya di mana karena nanti akan dipublikasi di media sosial Penerbit Lini Suara. Kemudian ada buku gratis juga untuk 3 orang pemenang yang nanti akan kami sampaikan di akhir acara, termasuk dengan sesi interaktif narasumber dan forum diskusi. Baik, ini mungkin jadi pertanyaan mengenai sertifikat 32 JP, bagaimana cara dapatnya, apakah ada link presensinya? Eh, Bagian ini bisa di screenshot Bapak dan Ibu, jadi ini adalah informasi mengenai presensi dan juga penugasan untuk sertifikat bernilai 32 JP. Jadi linknya sudah kami siapkan di layar, bisa di screenshot, kemudian disimpan untuk pengisian presensi ini akan aktif sampai hari Minggu 26 Agustus jam 4 sore. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terburu-buru untuk pengisian presensinya karena nanti ada juga tugas yang sudah disiapkan oleh Pak Sukirman. Kemudian selain penugasan yang harus dikumpulkan di link presensi ini juga nanti kami sudah mencantumkan beberapa pertanyaan sebagai bentuk feedback untuk penerbit Lini Suara. Bisa di screenshot dulu ya Bapak Ibu, satu dua, aman. Nanti kalau tidak aman, admin Lini Suara akan membantu mengirimkan melalui kolom chat. Baik, itu tadi sedikit pembukaan dari saya selaku moderator. Setelah ini kita akan sama-sama menyimak sesi utama dari narasumber Pak Sukirman. Kepada Pak Sukirman kami persilakan. Terima kasih Kakak Kania selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah suara wabarakatuh. saya bisa didengar dengan jelas? Di tempat saya aman, Bapak. Oke, semoga di tempat yang lain bagi peserta yang telah join juga demikian. Terima kasih. Amin, amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim dari penerbit Lini Suara, Bapak Ibu Guru yang hebat di jenjang SMK maupun MAK dari seluruh pelosok Indonesia, serta seluruh peserta webinar yang hadir di ruang Zoom pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertatap muka secara virtual pada hari ini, tentunya hari Jumat yang berkah ini, tanggal 24 Juli tahun 2026. Ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, seperti tadi yang disampaikan oleh moderator, saya Sukirman, mohon izin. Bapak Ibu dan Ibu Guru yang saya banggakan, ini tidak menutup kemungkinan juga mungkin murid-murid juga, baik itu akademisi maupun praktisi. Dunia SMK adalah dunia karya dan aksi. Tentunya apabila kita bicara tentang fase F, baik itu kelas 11 maupun kelas 12, dan sekarang mungkin juga masuk di AKM, bahwasanya tidak hanya PKN, Bahasa Indonesia, kemudian Matematika, ada yang MP, mata pelajaran pilihan. Nah, itu nanti juga bagaimana mungkin membuat kita penasaran semuanya apa yang di dalamnya nanti ya. Nah, tentu kita akan bedah bukunya. Nah, melalui agenda bedah buku ini yang difasilitasi oleh penerbit Lini Suara, tentu kami juga berterima kasih. Kemudian ide-ide dan juga apa saja yang berkaitan dengan otomotif tentunya ini akan memberikan dampak yang positif karena tentunya di dalam lulusan baik itu SMK itu lulusannya tentunya ada 3 rangkaiannya yaitu BMB, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Tentunya kalau bekerja sudah sering, kuliah demikian juga wirausaha ini. Bagaimana kita memberikan penguatan atau minimal motivasi bahkan memberikan rambu-rambu
tentang apa itu wirausaha. Dan ini tentu di dalam CP 046 ini juga memberikan durasi jam yang lebih panjang, 5 jam, kemudian kelas 12 juga ada. Ini adalah salah satu bentuk kontribusi atau mungkin dari pemerintah itu perhatian yang lebih khusus. Nah, melalui agenda bedah buku ini yang difasilitasi oleh penerbit Lini Suara, tentu kita nanti akan yang pertama bagaimana buku ini dirancang, kemudian bagaimana kita sebagai pendidik atau sebagai guru dapat memandu murid agar tidak hanya menjadi lulusan yang pencari kerja atau job seeker, tetapi juga menjadi pencipta lapangan kerja atau job creator. Nah, tidak berpanjang lebar, saya akan coba, saya menizin kok share ya moderator, kakak. Baik, Bapak, Oke, saya dulu. Eh, sudah bisa? kok belum? Ah, Oke. saya taruh di desktop. Kok gak muncul? Mungkin settingnya, Bapak. Dalam. Eh, Atau bisa dibantu lewat situ? Halo, cek. Bisa, Bapak, yang ini Dalam. untuk, ya, halo, Bapak. Yes. Atau Ya, bisa dibantu. Ini. yang Atau ini. lewat sini aja. Betul sekali. Baik. Mau Nggih. saya bantu atau gimana, Bapak, jadinya? Nggih, mohon izin bisa moderator bantu nggih. Oh, baik, siap. Terima kasih moderator. Mohon maaf untuk peserta Sip, bahwasanya Bapak. tadi saya share Aman-aman. kok ternyata nggak familiar. Ah, Nah, ini hal yang baru tadi seperti yang disebutkan. Sebelum memulai tentunya kita juga biar tidak kelihatan tegang ya toh, saya akan menyampaikan sebuah pantun dulu agar kiranya nanti lebih santai dan lebih bermakna. Ke pasar mencari buah alpukat, singgah sebentar membeli beras. Salam Cakep. hangat untuk peserta yang hebat, siap belajar wirausaha dan kerja keras. Terima kasih sebagai pembuka. Nah, buku ini disusun menggantikan apa tadi yang disampaikan, yaitu PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, harapannya apa? Supaya lebih mengenal lagi. Dulu mungkin sepintas kalau guru-guru yang senior ataupun yang sudah berusia agak lanjut seperti kami, kesan di dalam PKK itu kesannya adalah ibu-ibu kumpulan. Meskipun di dalam apa dari singkatannya itu produk kreatif dan kewirausahaan. Tetapi tentu kesan PKK itu bagi yang awam, tentu ini loh kok diajari PKK juga. Atau mungkin dulu kita waktu SMP ada namanya PKK juga atau hasta karya dan sebagainya. Nah, agar lebih memberikan image yang lebih inovatif lagi, lebih kreativitas, tentunya ini juga apa namanya memberikan warna tersendiri yaitu kreativitas, inovasi dan kewirausahaan. Lebih spesifik lagi tentang otomotif sesuai dengan background atau disiplin ilmu yang kita ampukan. Ini untuk fase F, SMK dan MAK karena di KIK ini diajarkan pada kelas 11 dan 12. Ini fase F, scaffoldingnya di kelas 12. Boleh dilanjutkan, Kakak? Nah, tadi sebagian sudah disampaikan tentang profil kami, nama kami, juga alamat kami ada di Perumahan Bukit Cemara Blok A41, tepatnya di Karangbusi, Subun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Bila mana nanti mungkin karena Kota Malang tersebut sebagai kota pendidikan, boleh mampir. Ya. Adapun penghargaan dan prestasi yang bersyukur sekali, kami juga pernah diberikan suatu rasa apa namanya penghargaan yaitu tentang Guru Award yaitu 2003 oleh pada saat itu adalah Menteri Sandiaga Uno dan dari Kota Malang ada yang namanya Dr. Gamal Albin Said. Betul kami diberikan itu dan tentunya memberikan rasa percaya diri kemudian juga lebih banyak kreatif. Nah, untuk menunjukkan bagaimana tuanya saya ini ditandai dengan ini. Satya Lencana 10 tahun, yaitu penerima penghargaan Presiden RI untuk yang 10 tahun pengabdian, yang kemudian juga 20 tahun pengabdian. Mungkin 1 tahun lagi kami juga akan menerima 30 tahun pengabdian sebagai menizin ASN.
Kemudian jabatan dan pengalaman organisasi tadi sudah sebutkan, mohon izin mungkin ada sedikit ralat tentang Perkivi, Perkumpulan Komunitas Industri dan Vokasi Indonesia. Ini harapannya adalah sebagai jembatan antara lulusan vokasi, baik SMK maupun politeknik atau perguruan tinggi yang berbasisnya adalah terapan, nanti menjembatani untuk kepekerjaannya. Sampai sekarang. Kemudian juga, tapi juga ini sangat bersyukur sekali. Belum genap 1 bulan kami juga menjabat sebagai pengurus untuk FBKK Provinsi Jawa Timur. Harapannya yaitu tadi, sambil keluhan, kulaan daripada masalah yang ada di SMK-SMK untuk diterapkan, mungkin nanti ada semacam lanjutan tentang karya, sehingga nanti kita itu akan bermanfaat. Nah, hidup yang paling mulia itu apabila bermanfaat bagi banyak orang atau orang lain. Nah, ini sebagai tadi sudah tersebut, pendidikan kami kebetulan kami dari dulu bunyinya STM Negeri 3 Surabaya, dulu masih bunyinya juga otomotif, sekarang masih dipilah-pilah sehingga ada namanya TKR, TAB, kemudian ada TSM, lebih spesifik lagi. Disitulah bahwasanya dunia itu apa namanya terus berubah. Boleh dilanjut, kakak? Terima kasih. Apa sih kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan atau KIK ini? Tentu gambar ini menjadi ilustrasi nyata bagaimana pergeseran mindset atau pola pikir dari job seeker atau pencari kerja menjadi job creator, pencipta kerja. Jangan dibayangkan menciptakan kerja harus besar punya pabrik, tidak seperti itu. Yang jelas harus kuncinya itu berani, mencoba, dan pengalaman dari orang lain. Atau bisa juga melalui studi seperti ini. Di antaranya yang sangat krusial itu dari gambaran ilustrasi ini memutus rantai ketergantungan. Menjadi karyawan di perusahaan yang tidak sehat, secara sistem nilai akan membuat seseorang rentan dieksploitasi seperti ilustrasi di sini. Kita bisa memperhatikan bagaimana seorang pekerja atau karyawan, employee itu, mengharap tetesan dari nilai keuntungan atau profit tergantung pada kerannya itu, kemudian berapa kebocoran itu nggak akan menetes. Yang makmur adalah seperti ini. Bukan berarti kami memprovokasi, tidak, tapi gambaran saja. Dari kemandirian ekonomi itu dengan membangun usaha yang sendiri atau mandiri, seorang lulusan perlu menjadi pihak yang menengadah di bawah, melainkan menjadi orang yang memegang kendali atas nilai atau value-nya dan kesejahteraan usahanya sendiri secara adil. Itu harapannya tidak kita bergantung terus seperti itu. Boleh dilanjutkan, Kakak. Latar belakang dari buku atau yang difasilitasi oleh penerbit yang luar biasa ini demikian juga sangat apa namanya support sekali dengan keberadaan kita semua, utamanya di MGMP Teknik Otomotif di Jawa Timur, Jawa Tengah itu sangat setiap giat atau rakor pasti ada beliaunya dari pihak PT penerbit ini Suara. Latar belakangnya kreativitas dan kewirausahaan atau KIK lahir dari evaluasi mendalam ekosistem vokasi Indonesia sebagai respons taktis terhadap dinamika industri dan peningkatan kualitas lulusan. Nah, ini akan kami sedikit jelaskan atau kami jabarkan satu persatu. Respon angka pengangguran ini sering kita dengar dan menjadi sangat apa namanya miris di hati kita. Kadang-kadang kita diam merasa tersindir karena kita sebagai pengampu atau dalam hal ini adalah sebagai pendidik atau guru SMK. Bahwasanya pengangguran atau mengatasi tantangan keterserapan lulusan vokasi dengan membekali kemampuan kemandirian ekonomi. Kadang-kadang untuk tracer atau apa namanya ya, Menelusuri, Pak. menelusuri tracer, ya betul, menelusuri keterserapan baik itu BMB-nya tadi, tentunya ada yang kesulitan, utamanya kita yang pelaku untuk BKK. Tentunya guru tidak hanya mendidik atau mengajar, kadang-kadang jabatan yang rangkap itulah yang kita memberikan warna tersendiri, dan kita kadang-kadang dituntut untuk multitasking, tidak hanya satu yang kita hadapi, tapi banyak faktor. Nah,
Kemudian ada juga tentang pergeseran mindset atau pola pikir. Bahwasanya transformasi mentalitas dari sekedar pencari kerja seperti yang tadi saya sampaikan menjadi pencipta kerja. Bagaimana memberikan apa namanya motivasi, kemudian juga dorongan, apalagi memberikan jalan. Nah, supaya tidak hanya melalui menjadi karyawan, apalagi standar di SMK tentunya ada grade-nya tersendiri. Nah, ada juga sinergi hard skill dan bisnis, integrasi keterampilan teknis atau kompetensi program keahlian dengan pemahaman manajemen bisnis yang aplikatif. Di sini bisa diterapkan, tidak ndaki-ndaki atau muluk-muluk, tetapi memberikan dasar-dasar saja, sehingga bisa diterapkan atau diempiriskan. Nah, ini yang tantangan yang terbesar adalah era disrupsi dan industri 4.0 ini ya. Bahwasanya menyiapkan lulusan yang adaptif, mudah untuk menerima dengan perubahan. Nah, terhadap perubahan teknologi dan tuntutan industri di era modern ini. Banyak hal-hal yang dulunya mungkin hal yang kita tunggu-tunggu, utama yang Bapak Ibu guru yang sudah masih kuliah atau sekolah, bila mana kita itu nah, kos atau mungkin studi lanjut dan itu kita terpisah dengan orang tua, Pak Pos sangat berharga. Tetapi sekarang sudah kayaknya hal yang lucu bila itu diterapkan. Nah, seperti itu. Terima kasih, bisa dilanjutkan. Nah, elemen dan capaian pembelajaran yang ada di buku Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan ini tentunya seperti pada judul atau mata pelajaran kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Ini akan dipilah-pilah dan ini didasarkan pada SK BSKAP Kemendikbudristek nomor 046 yang biasa kita menyebutnya yang sering adalah seperti pada CP 046. Nah, itu. Ini adalah gambaran yang terkini aturan main di dalam penyusunan kurikulum. Tentang kreativitas. Ini menerapkan konsep kreativitas pola pikir berkembang atau growth mindset. Kemudian karakter wirausaha, eksplorasi ide. Jadi kita bisa mengeksplor ide-ide yang ada karena ide itu sangat mahal. Nah, kemudian juga penciptaan gagasan baru dan mengaplikasikan kreativitas dalam praktek kewirausahaan. Kemudian yang inovasinya menerapkan konsep baik itu tentang proses berpikir inovatif melalui tahapan awal design thinking, kemudian pengembangan produk-produk yang inovatif, penerapan teknologi dalam pengambilan keputusan tentang komersialisasi dan evaluasi perbaikan inovasi. Kalau di jurusan ataupun di SMK biasanya ada yang namanya, kalau dulu istilahnya UPJ, unit produksi jurusan. Sekarang ada lagi teaching factory, ya toh. Jadi seolah-olah pembelajaran dibawa ke ranah pendidikan. Jadi kalau teaching factory itu harapannya adalah antara industri mitra kita dengan pihak jurusan atau sekolahan duduk bersama di dalam menyusun kurikulum yang tentunya diadop dari pihak industri dan juga dari sekolah atau kurikulum pendidikan, tentunya nanti akan timbul irisan. Irisan itulah nanti yang akan dibernaskan sehingga kebermanaan setelah lulus nanti mudah untuk adaptasi dan terserap di industri sesuai dengan kemitraan yang telah dirajut oleh pihak SMK. Nah, kewirausahaan. Di dalam kewirausahaan ini menerapkan peluang usaha, kemudian juga perencanaan pengelolaan sumber daya, penerapan teknologi, kemudian juga pemasaran keuangan, etika tanggung jawab sosial, pengelolaan risiko, serta budaya korporasi dalam berwirausaha. Nah, tentunya di dalam berwirausaha itu banyak faktor pada ekonomi karena ada tiga ranahnya. Ada yang namanya branding atau membangun citra diri, ada juga yang namanya marketing, pemasaran, tentunya kita memasarkan untuk memapping atau mengidentifikasi pangsa pasarnya, yang terakhir adalah sale atau jual. Ranah itulah yang nanti akan dikembangkan juga. Bisa dilanjut. Adapun tujuan mata pelajaran kreativitas, inovasi dan kewirausahaan di otomotif ini kita bicara di ruang lingkup lebih spesifik lagi
yaitu tentang otomotif, yaitu tentang ideasi dan analisis. Jadi menganalisis peluang dan merumuskan ide kreatif yang dikembangkan menjadi solusi bagi permasalahan industri otomotif. Karena mungkin banyak-banyak hal-hal yang sepele ternyata bagian dari layanan untuk customer. Karena di otomotif itu ada yang namanya jasa, ada yang namanya produk. Nah, di situ. Kemudian juga ada namanya pengembangan inovatif, mengembangkan rancangan inovatif dari ide kreatif dasar guna menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan otomotif. Jadi boleh produk, boleh jasa. Kemudian manajemen sumber daya. Di sini kita harus paham atau memberikan pemahaman kepada murid di mana tentang manajemen sumber daya itu sangat diperlukan. Jadi tidak rog-rogasem. Betul-betul terencana, kemudian juga ada tata kelolanya, ada evaluasi, kemudian ada terus berkelanjutan. Kemudian mengorganisasikan berbagai sumber daya usaha secara efektif untuk mendukung keberlanjutan operasional. Jangan kemudian kita mendirikan suatu bengkel misalnya, tidak istiqomah. Kemarin buka, sekarang tidak. Layanan juga demikian. Mundur-mundur. Tentang manajemen waktu itu sangat berpengaruh terhadap layanan suatu usaha. Juga implementasi bisnis. Terapan di dalam bisnis itu prinsip kewirausahaan serta menguasai keterampilan praktis dalam menjalankan dan mengelola unit usaha. Kita harus paham sekali tentang karakter usaha kita, kemudian pangsa pasar, kemudian keberlanjutan, kemudian apa namanya pasca di dalam kita usaha dan sebagainya. Boleh dilanjut kakak? Nah, adapun pokok bahasan pada buku KIK, baik itu SMK maupun MAK, teknik otomotif ini, yang pertama di dalam bab pertama itu pembahasannya tentang kreativitas. Di mana mengembangkan pola pikir tadi tentang kreatif dan grow mindset dalam menghadapi tantangan industri otomotif modern yang kekinian. Kalau dulu namanya bengkel itu mungkin magro, sekarang ada namanya visit, ya, kunjungan. Bahkan ada yang menggunakan aplikasi sehingga akan layanan menyesuaikan dengan zamannya. Ya. Di bab 2 tentang inovasi produk dan layanan, ini menciptakan nilai baru melalui pengembangan produk teknis dan jasa servis otomotif yang inovatif. Jadi tidak melulu servis saja, mungkin juga ada ditambah aksesoris, hal-hal yang kekinian, yang pangsanya anak muda misalnya, atau pangsanya di lingkup pekerja, itu juga disesuaikan dengan zona yang akan kita dirikan tentang usaha. Di bab 3 tentang kewirausahaan otomotif, ini membangun fondasi bisnis, karakter wirausaha, serta strategi pengelolaan usaha, baik itu bengkel ataupun toko komponen, menjual produk-produk, aksesoris, dan sebagainya yang melengkapi di dalam servis atau layanannya. Di bab 4, ini tentang pemasaran, jadi dibikin sistematis dan runtut. Jadi pemasaran usaha otomotif ini implementasi dari strategi promosi yang awal tadi kita sampaikan, kemudian branding, dan teknik pemasaran digital untuk menjangkau dari pasar otomotif yang lebih luas lagi. Tentunya di dalam usaha itu tidak stagnan tetapi berkembang terus. Syukur-syukur nanti bisa membuka cabang, memberikan dampak positif kita sebagai apa namanya job creator. Ya, seperti itu. Tentu akan bermakna. Silakan boleh dilanjut, Kakak. Nah, ini pun juga dilengkapi dengan petunjuk penggunaan buku. Yang pertama di awal bab itu cover, kemudian judul, gambar yang relevan, yang memberikan kalau ada gambarnya bisa membayangkan apa yang dimaksud. Gambar nanti juga akan bisa bicara. Jadi akan memudahkan murid-murid dalam pemahamannya. Adapun tujuan dari pembelajarannya, dimensi profil lulusan, kemudian juga model pembelajarannya disesuaikan dengan karakter dari peserta didik dan sarana serta lingkup sekolah yang kita ampu atau kita bertugas. Kemudian ada juga yang namanya skema berpikir, alur materi menyeluruh dari sistematis untuk memudahkan pemahaman konsep awal. Dari konsep kita jelaskan dulu sehingga pada saat dia itu
mempelajari yang lainnya, dia nanti akan lebih enak lagi, punya gambaran. Kemudian di dalam aktivitas, ini ada kegiatan atau tugas terstruktur, baik murid untuk mencapai target tujuan pembelajaran. Masing-masing ada di dalam kompetensinya. Ada perbab, ada yang kalau kita dulu menyebutnya formatif, ulangan harian itu adalah menguasai tentang penyampaian materi yang kita sampaikan. Juga literasi tentang berita-berita kekinian, kemudian motivasi tentang biografi tokoh, Iya, fakta unik, kemudian statistik dan data numerik dari pendukung materi yang memberikan dasar kenapa buku ini disusun dan kemudian apa yang bisa diharapkan ke depannya. Juga ada yang namanya refleksi diri. Di sini pertanyaan terbuka untuk mendorong berpikir kritis dan reflektif. Jadi tidak hanya melulu kita kayak kitab suci, tidak, tapi memberi keleluasaan terhadap murid nanti untuk memberikan ide-ide dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan yang dihadapi, yang justru bagi guru itu kadang-kadang hal yang baru. Nah, ini yang paling bagus adalah soal tentang AKM dan tugas. Evaluasi formatif, baik itu mandiri maupun kelompok, untuk memantau perkembangan murid. Nah, tentunya bersyukur sekali bila mana seorang pengajar KIK dan juga seorang wali murid tahu akan perkembangan dari murid, iya toh, mulai dari awal hingga dia akan menuju lulus. Mengikuti terus. Tentunya ini akan memberikan apa namanya skema atau mapping dari kemampuan atau karakter dari peserta didik terutama tentang peminatannya. Dan untuk memperlakukan dari mereka atau murid. Diuji kompetensi, ini ada evaluasi sumatif untuk mengukur pencapaian kompetensi dalam satu bab penuh. Demikian. Next, untuk kakak. Boleh dilanjut? Ah, di buku ini kalian atau bapak ibu guru atau mungkin juga ada siswa yang join bisa belajar apa sih yang ada di buku ini. Nah ini dia ada di daftarnya. Tidak saya jelaskan secara jelentar nanti eh, bagi peserta atau bapak ibu guru pengampu KIK nggak penasaran nanti. Wah mendengarkan aja supaya nanti lebih bernas lagi. Bikin penasaran, silahkan nanti menghubungi lini suara. Sudah ada daftarnya. Tentunya ini juga sesuai dengan harapan kita karena kemitraan. Jadi tahu betul karena setiap ada rakor dari tim lini suara itu hadir sehingga tahu permasalahan yang dihadapi oleh guru. Tentunya guru kadang-kadang dianggap sapi. Kalau mohon maaf, dulu zaman kita menjadi murid STM, kita nggak dipikirkan bagaimana lulusannya diurusi. Sekarang enggak, Pak. Harus ditracer, harus ditelusuri. Posisinya berapa yang kuliah, berapa yang bekerja, bahkan yang wirausaha. Di UP ini mulai kelas 10 sudah ada peminatan, diklasifikasikan, identifikasi dulu, bila mana mau kuliah dan sebagainya, ada perlakuan. Yang mau bekerja ada perlakuan, yang wirausaha pun demikian. Ada wirausaha yang istilahnya itu intrapreneurship. Sambil sekolah, dia membawa barang ataupun sesuatu yang bisa dijual atau dipasarkan. Ada yang entrepreneurship, ya setelah lulus kemudian diajari tentang kewirausahaan. Di kami sudah berjalan kalau yang namanya ada namanya istilahnya di sekolah kami itu ada pasar Skanawa. Jadi terlibat ada sinergisitas antara murid, orang tua atau wali murid, masyarakat sekolah, guru, manajemen sekolah, sehingga ada apa namanya hubungan yang sama-sama saling menguntungkan sehingga menjadi salah satu kesatuan keluarga akan nampak bermanfaat bagi wali murid, bermanfaat bagi putranya atau anak didiknya, kemudian juga guru dan sebagainya. Ini harapannya sekolah yang seperti demikianlah itu idealnya. Dan kita tetap berusaha untuk mencapai ideal tadi. Boleh dilanjut, Kakak? Latihan soal sampai praktek model soal-soal yang di AKM. Jadi ada soal AKM itu adalah pemahaman tentang bagaimana membaca literasi di dalam numeriknya, sehingga pemahaman ini akan dilatih. Kalau nanti masuk di dalam AKM, kalau kita nggak pernah ngajarkan, ya kasihan juga. Minimal itu memberikan gambaran sehingga anak itu tidak gugup dan gagap pada saat menghadapi KKM yang nanti masuk di dalam MP pilihannya. Seperti itu. Boleh dilanjut?
Nah, di dalam nyata ini, buku ini juga ada dokumentasi dan referensi lengkap, baik tentang glosarium istilah, ada namanya break even point, BEP, sering kita dengar, apa sih yang dimaksud dengan BEP, nanti kita jelaskan. Ada yang namanya creative thinking, ada namanya prototype, bila mana kita usaha, kita coba untuk memberikan apa namanya, project yang kecil dulu, nanti kita evaluasi lagi, sehingga layak apabila kita pasarkan, baru kemudian kita boleh kalau di dalam pembuatan suatu tulisan ataupun soal ada namanya uji keterbacaan. Ini juga uji tentang produk maupun jasa, diprototipekan. Kemudian ada daftar gambar. Daftar gambar ini memberikan visualisasi tentang materi. Harapannya kalau dulu di dalam SD itu ada namanya ini Budi, gambarnya Budi. Gitu. Kemudian ini Wati, gambarnya Wati. Ini memberikan gambaran. Kadang-kadang dulu nakalan. Ditutup tulisannya ada gambarnya kita bisa membaca. Nah, itu ingat-ingat dulu. Sekarang udah nggak zamannya. Pinter-pinter sekali. Apalagi anak-anak sekarang tentang tentang apa namanya psikomotoriknya cepat, digitalnya wah canggih. Kita kadang-kadang justru diajari. Jadi guru sekarang sebagai fasilitator itu benar. Ya, hal tertentu mungkin kita menang tua dan menang pernah ngalami. Di suatu tertentu teknologi mereka lebih mampu juga. Tetapi seorang guru kan tidak kalah akal dan bagaimana mensikapi hal tersebut. Ada juga tentang daftar tabelnya. Ada aturan mainnya bagaimana kebutuhan modal bisnis bengkel. Ini sederhana sekali. Kemudian perhitungan operasional bulanan, tabel tugas dan tanggung jawab bagi tenaga kerjanya apa saja, klausul-klausul apa namanya kesepakatan dengan karyawan itu juga harus cermati karena di era sekarang, era medsos ini sangat bahaya sekali. Karena sedikit kita itu salah di dalam usaha, bila mana itu akan disebar di medsos juga menjadikan bumerang. Jadi pinter-pinter bijak di dalam usaha atau di dalam bermedsos, menggunakan medsos, baik itu tentang branding, kemudian juga marketing dan sebagainya. Boleh dilanjut, Kakak? Nah, apa sih keunggulannya strategi buku di KIK Otomotif dari penerbit lini suara ini dibanding yang lain? Lah, paling diseneng di lini suara itu kalau istilah di dalam agama itu adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Silahkan menggunakan penerbit lain lah. Kami juga akan berpacu terus. Kalau ada kompetitor itu kita akan bikin yang lebih baik lagi. Seperti itu. Ini tantangan di kita semuanya. Dan ini bersyukur sekali, bukan stagnan seperti ini. Mungkin nanti menerbitkan lebih kekinian yang lebih up to date lagi. Keunggulannya standar emas literasi vokasi oleh lini suara. Yang pertama, sinergi ahli MGMP. Kami kebetulan juga bagian dari MGMP, mulai awal berdirinya MGMP, teknik otomotif di Provinsi Jawa Timur, dan berbadan hukum juga kami. Bergiat sekarang menuju ke Rakor 14 tentang reorganisasi yang akan seru lagi. Jadi kesan MGMP dulu beda sekali dengan sekarang kita kemitraan dengan industri, pasangan, dan sebagainya juga tentang inovasi ya inovatif baik itu ke penulisan, karya tulis, kemudian publikasi ilmiah, karya ilmiah dan sebagainya itu juga difasilitasi. Kemudian tadi juga tersebut dulu saya juga sebagai pengelola di dalam jurnal vokasi teknik otomotif yang bekerja sama dengan perguruan tinggi sebagai mitra bestarinya baik dalam negeri ada UNESA, kemudian ada UM, ada UB, ada yang luar negeri, baik tentang di Malaysia, kemudian ada di apa itu di Thailand, di Singapura juga. Tetapi karena pergeseran kadang-kadang di dalam kenaikan pangkat dan sebagainya sekarang tidak dituntut untuk membuat karya, ya tentunya berpengaruh juga. Dan nanti kita hidupkan kembali. Kalau seorang guru itu ada seperti ranahnya di dalam perguruan tinggi, ada tiga pilarnya, Tri Dharma perguruan tingginya, ya kita di dalam penelitian harusnya juga sudah dialami oleh guru. Bukankah guru itu juga sangat dimudahkan karena bersinggungan langsung dengan murid, kita bisa menyalakan PTK, penelitian tindakan kelas yang belum tentu bisa dilaksanakan oleh peneliti yang lain karena terjun langsung. PTK harus terlibat di dalam kelas itu sendiri. Ya. Kemudian ada link and match dengan Dudi. Ini insya Allah saya sangat senang sekali karena kebetulan mulai setelah pandemi kami juga mengelola di dalam EO tentang
memadukan antara kepala sekolah SMK se-Indonesia dengan dunia industri, mempertemukan sehingga nanti timbul interaksi apa yang dibutuhkan namanya suatu hubungan itu harus mutualisme dari pencari kerja atau pihak industri juga diuntungkan dengan memilih bibit-bibit yang bagus. Bagi SMK juga demikian, bisa menyalurkan lulusan terbaiknya. Nah, demikian ya. Keterserapannya lebih meningkat lagi. Mengajarkan tentang link and match tadi, tentunya kan kalau tidak kemitraan dengan industri kan ya mustahil, ya lah. Bagaimana kita tahu dengan dunia industri? Kadang-kadang akademisi itu belum tentu paham tentang praktisi. Demikian juga sebaliknya. Dan di dalam industri tentunya teknologinya lebih cepat melayuni daripada di akademisi. Tentunya kita mendekatkan jarak antara kesenjangan tadi. Kemudian ada juga evaluasi berbasis HOTS. Ini juga melatih anak agar kiranya tidak hanya jawaban iya tidak ataupun mengisi titik-titik dan sebagainya, tetapi memiliki nalar berpikir yang lebih kreatif dan perlu analisa. Kemudian ada juga yang namanya digital learning support. Tentunya di situ ada namanya QR code dan sebagainya, sehingga memanfaatkan yang sekarang juga utamanya di Jawa Timur, bahwasanya penggunaan HP atau gadget itu juga harus diarahkan dan dibatasi. Kadang-kadang ada yang melarang, di lain pihak ada yang menganjurkan. Tentunya kita menanamkan tidak boleh melarang dalam arti melarang saklek itu tidak, tetapi memberikan gambaran bahwa saya memberikan pemahaman bagaimana menggunakan dengan cara yang bijak sesuai dengan keperluannya. Demikian. Kemudian tadi ada juga yang tadi saya sebutkan tentang digital learning support dan sebagainya. Boleh dilanjutkan, Kakak? Nah, ini tokoh pendidikan kita. Kadang-kadang kita itu dengan teori-teori yang bermacam-macam, baik Maslow, kemudian Bloom dan sebagainya. Kita lupa bahwasanya di era itu, meskipun itu keterbatasan tentang sarana dan prasarana, belum ada wifi pada saat itu kayaknya ya. Bahwasanya tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu memberikan moto atau sebagian motonya seperti ini. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini seperti yang disampaikan atau kita kutip dari Ki Hajar Dewantara. Boleh dilanjut, Kakak? Ini sepotong motivasi. Bunga mawar petik sendiri, harum baunya di dalam taman. Jika murid usahanya mandiri, hidup mulia di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Boleh direct dulu ya Bapak dan Ibu, ini luar biasa Iya. materi di siang ini karena Pak Sukirman sudah menyampaikan isi bukunya seperti apa di bedah tadi, meskipun tidak secara keseluruhan ya, Hmm. tapi sudah sangat menggambarkan. Jadi dari bab Iya. 1, bab 2, bab 3, kemudian beliau juga menyampaikan inti dari mata pelajaran KIK ini adalah membentuk mindset siswa. Gimana supaya siswa itu mau berusaha, bukan hanya mindset sebagai job seeker ya atau pencari kerja, tapi yang job creator yaitu yang membuat pekerjaan itu sendiri. Ini menurut saya sangat penting, apalagi di era sekarang yang berita-berita mengkhawatirkan itu semakin banyak ya ancaman PHK, pemotongan gaji atau apalah semakin menakutkan. Gimana kalau kita membuat lapangan kerja itu sendiri yang tentunya bisa kita kelola sendiri, seperti itu. Baik, karena sesi utama dari Pak Sukirman sudah selesai, kita santai-santai dulu, Bapak dan Ibu yang mau minum, yang mau jalan-jalan sebentar mungkin nanti kita Iya. kembali lagi ke sini. Ini sambil kita mulai juga sesi bincang santainya. Jadi sambil ngobrol-ngobrol mungkin ada yang mau berbagi pengalaman juga secara langsung boleh atau ada yang mau bertukar pikir menanyakan eh, selama ini praktek pembelajaran saya seperti ini, Pak. Gimana kalau menurut Pak Sufirman? Itu boleh ya, silakan Bapak Ibu. Jadi kalau ingin menyampaikan secara langsung, bisa menggunakan fitur raise hand, atau mungkin kalau malu-malu atau terhalang sinyal, nanti nggak apa-apa, diketik aja di kolom chat. Insya Allah saya akan membacakan komentarnya. Seperti itu. Ini ada satu Bapak yang sudah masuk. Izin saya bacakan ya, Bapak ya. Siap, nggih.
Beliau atas nama Bapak Besar Abadi Prayogi Betul. menyampaikan yang terhormat Bapak Sukirman, saya Besar Abadi izin bertanya untuk evaluasi terkadang kami sebagai guru juga sudah memiliki bank soal dan jawaban buatan kami. Apakah bisa dijadikan pendekatan untuk partisipasi di dalam isi bukunya? Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu Bapak Sukirman. Amin, amin, alhamdulillah. Langsung saya tanggapi atau saya jawab, Ibu? Boleh, boleh Bapak langsung Nggih. ditanggapi. Terima kasih tadi Bapak Besar Abadi, salam hormat juga dari kami, Sukirman, bahwasanya tidak menutup kemungkinan. Jadi nanti terus bisa diakomodasi atau difasilitasi, tentunya sepertinya beliau ini juga ketua dari MGMP Kota Malang, Ibu. Dari tentunya ini nanti kita bernaskan lagi dan kita selama ini kita gandeng di provinsi, kita ajak turun. Jadi kalau kita ajak turun ke kabupaten kota atau kota Malang. Terima kasih Bapak, sangat dimungkinkan dan tentunya akan lebih mengena karena yang kita ajarkan terapannya dan paham dengan karakter yang ada di peserta didik kita sendiri. Terima kasih, demikian Bapak Besar Abadi. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, Bapak, Iya. terima kasih untuk tanggapannya. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau menanyakan mengenai buku atau mungkin mau berbagi seputar praktik di pembelajaran bersama peserta didik? Kalau saya sebetulnya ada Bapak yang mau saya sharingkan ya. Mungkin ini bisa dari sudut pandang Pak Sukirman sebagai seorang guru pengajar yang setiap hari ketemu dengan murid dari tahun ajaran baru yang satu ke tahun ajaran berikutnya bertemu dengan berbagai karakter. Kira-kira gimana ya Bapak penerapan pembelajaran yang sekarang yang berbasis pembelajaran mendalam di bidang teknik otomotif dengan yang kurikulum sebelumnya itu apakah sama atau ada perbedaan atau mungkin karakter siswa juga berpengaruh dengan pembelajarannya? Terima kasih. Saya ingin membagikan pengalaman. Hmm. Kami mengajar itu kuliah sambil mengajar dulu tuh. Kebetulan kami mengambil di IKIP, jurusannya juga pendidikan teknik otomotif, sambil ngajar dulu namanya STM. Jadi ngajar, sorenya ngajar di STM. Kemudian dari tahun 95, kemudian 97 kami kebetulan diangkat, karena dulu ada namanya ikatan dinas, jadi harus ditempatkan di mana saja, harus siap. Akhirnya kami ditempatkan awal itu di Nganjuk, kemudian juga di Sumeneb selama 14 tahun, 2010 kami pindah ke Kota Malang. Tentu memahami bagaimana karakter pembelajaran dulu dan sebagainya. Yang jelas yang pertama adalah kita lihat dulu karakter dari peserta didik, ruang lingkup budaya dan sebagainya. Itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa digebrah, ya harus seperti ini, saklek di RPP-nya, satu dicontoh nasional, tidak bisa. Harus paham dengan karakter peserta didik, sarana prasarana, banyak faktor, ada 8 standar yang harus kita cermati. Nah, kalau dulu guru itu dianggap segala-galanya, serba ingin tahu, sama serba tahu, kemudian lebih percaya kepada guru daripada orang tua ataupun di masyarakat juga sangat apa namanya, agak diuangkan kalau di masyarakat kalau guru itu. Sekarang tidak, sekarang itu justru guru itu dituntut untuk sebagai fasilitator, tentu dengan ranah-ranah yang kependidikannya ada namanya psikologi pendidikan dan sebagainya itu tidak boleh terabaikan. Kemudian jangan sampai nggak ada batasan antara siswa atau murid dengan guru. Jadi kayak temannya juga tidak seperti itu. Yang mendalam itu sekarang kan menggembirakan, bermakna dan sebagainya itu. Menggembirakan bukan berarti kita sebagai pelawak, tidak. Bermakna, ternyata menemukan misalnya pembelajaran tentang inquiry. Bagaimana? Kalau dulu itu kan kesulitan. Kalau kita menentukan batas atas, batas bawah sebuah termometer, kok iso termometer menentukan skalanya 0, atasnya ke 100 derajat Celcius. Bagaimana caranya? Kita kasih namanya termometer buta, nggak ada skalanya. Bagaimana empirisnya, prakteknya? Ya kita rebus di air yang mendidih, ya toh. Kemudian pada saat raksa atau mungkin cairan yang ada di dalam termometer itu mentok, nggak naik lagi, kita kasih tanda. Berarti 100 derajat pada saat mendidih. Kemudian selesai, sudah kasih tanda tadi, baru kemudian dicelupkan kepada es yang membeku atau dingin. Es yang dingin itu. Kita tunggu beberapa saat, kemudian juga
akan titik bawahnya 0 derajat. Nah, kita bagi aja 100 skala, nanti akan muncul. Di itu namanya pembelajaran tentang inquiry, menemukan. Bukan diajari, caranya ini tidak, biar nanti mengeksplor diri. Itu lebih bermakna dan menggembirakannya di situ, bukan pelawak. Kita tuh mengajari guyonet, bukan seperti itu. Tapi ada cara atau metode disesuaikan dengan karakter dari murid itu sendiri. Karena masing-masing memiliki gaya belajar yang bermacam-macam, yang ada yang auditori, ada yang psikomotorik, ada yang visuali, cara melihat, kemudian ada yang gerak, bahkan ada yang joget-joget. Kebanyakan di dalam SMK atau STM itu kalau siswanya kan modelnya dinamis, kemudian satu itu apa maunya itu justru diajak praktek itu seneng. Praktek kalau hanya ngomong teori itu juga membosankan. Nah, bagaimana anak-anak itu tertarik atau murid itu tertarik dan mengajarkan yang sekarang itu kolaboratif itu yang sulit. Karena di dunia kerja nanti adalah tentang kolaboratif. Kalau dulu tidak mungkin. Jadi ada namanya ranking itu berlawanan terus, tapi apa perseorangan. Sekarang sudah tim. Nah, kebetulan di berbagai pengalaman boleh diakses juga mungkin di IG, di koran, di berita tentang Honda dan sebagainya. Kebetulan bersyukur sekali siswa kami yang mohon maaf kami itu di wilayah Malang tapi bagian pinggiran. Input kami justru banyak yang dari kabupaten. Tapi mampu bersuara di tingkat nasional juara satu untuk festival vokasi yang diadakan oleh mitra kami dari Honda. Boleh dilihat nanti. Itu luar biasa dampaknya. Branding dan promosinya. Dampak dari itu ternyata menjadi, mohon maaf, hanya informasi, bukan promosi ya. Di SMK 9 itu jurusan yang favorit. Itu awalnya di TSM itu. Kami nggak ada TKR-nya TSM. Sehingga di TSM itu mesti full dan 3 kelas. Jadi gurunya ya kadang ya kalah ngabut juga karena apa juga di dalam pembelajarannya tentu banyak faktornya. Tidak hanya mengajar, kadang-kadang juga sebagai ada tambahan tugas tambahannya. Nah, pinter-pinternya kita belajar multitasking tadi. Tidak hanya satu profesi atau satu kegiatan, tapi berbagai macam. Pembagian waktunya seperti itu. Atau mungkin bisa kok, kita bisa apa, sharing. Kita bisa bagaimana sih? Tidak harus datang studi banding atau studi tiru tidak harus datang. Tapi bisa melalui chat atau mungkin diskusi. Yang ini yang lebih lebih apa namanya? Ketidaksengajaan yang menjadikan apa? Niat dan ide yang bagus. Kebetulan kami lama, jadi kami terakhir 95 itu ketemu. Ketemunya pun di medsos. Nah itu ngajak yang namanya Jatim Trainer Club. Sebentar lagi di launching, kita ada dialog menghadirkan tentang praktisi, wirausahawan dan sebagainya sudah kami hubungi baik di Qatar, orang Indonesia yang ada di Qatar, kemudian ada orang Blitar yang ada di Jakarta. Tentang memberikan dampak positif mereka pengusaha-pengusaha itu memberikan semacam testimoni ataupun semacam sarasehan lah, baik melalui Zoom dan sebagainya, berbagi kiat-kiat berwirausaha. Kadang-kadang seorang wirausahawan itu atau seorang yang mau jadi wirausahawan melihatnya suksesnya, tapi perjuangannya nggak dilihat. Nah, disitulah kita nanti diajarkan dengan adanya Jatim Trainer Club yang diselenggarakan kami pendirinya mungkin nanti juga akan didaftarkan dengan ketua umum dari AGI Provinsi Jawa Timur, Asosiasi Guru Ekonomi Provinsi Jawa Timur yang ada di Sidoarjo. Timbul klik dan sudah ada kesepakatan ini masih disusun tentang pendaftaran di AHU dan sebagainya sehingga nanti berdampak untuk wirausahaan. Kok juga beruntun itu loh. Kami menulis buku atau menelaah buku ini, kemudian juga tiba-tiba bertemu. Seperti alur itu demikian disetting dengan yang maha kuasa kok indah sekali seperti itu. Demikian Kakak Tania. Masya Allah, baik-baik. Iya. Ini ya Pak ya, perkembangan yang sangat jauh ya. Jadi Nggih. berawal itu dari seperti apa sih kalau di zaman dulu memang guru Iya. ya segala-galanya. Memang harus Nggih. teacher center, semua harus Iya. dari guru. Tugasnya, materinya Mm-mm. disuapin terus. Tapi kalau Nggih. sekarang Iya. seperti yang Pak Saudara masakan tadi, lebih ke inquiry learning juga. Anak-anak justru lebih senangnya Iya. di bagian situ. Menarik ini Bapak, ada Mm. pertanyaan yang hampir mirip.
Cuman Nggih. sayangnya ini beliau saya nggak bisa mengetahui namanya siapa, tapi beliau Mm-mm. dari SMKN Sawo Ponorogo. Oh, Beliau bertanya, izin bertanya, apakah nggih. untuk asesmen dan evaluasi selalu berbasis PJPL atau mungkin ada yang lain? Mm-mm. Karena Terima kan kasih. mungkin praktik ya Pak ya. Nggih, terima kasih. Di dalam ini lebih khusus ke KIK. Kalau di dalam produktif jelas ya, toh, jurusan itu jelas. Kalau jurusan TKR TSM itu jelas. Yang jelas tentang PJBL karena ada proyeknya, jelas. Kemudian ada kalau di dalam kita ini boleh PJBL tapi biasanya berbasis PBL dulu. Problem based learning. Jadi digali dulu masalahnya apa, kita diskusikan, kita mappingnya dulu, masing-masing kelompok kita bagi, dikasih informasi-informasi apa yang perlu disampaikan, presentasi, sambil diajari anak sekarang atau murid sekarang ini diajari untuk berani untuk ngomong, public speakingnya harus jelas, karena ini tuntutan juga ada di apa namanya di tuntutan di kurikulum yang sekarang. Jadi siswa diajari. Kalau dulu mungkin namanya STM itu, mohon maaf ini, tidak semuanya ya. Dulu kesannya anak STM itu tidak punya apa namanya unggah-ungguh itu apa? Tata krama. Tata krama, ya toh, uraan. Karena kan homogen, Betul. homogen Mm-mm. kan laki, laki semuanya ya. Kalau Iya. cewek, cewek semuanya. Kecenderungan kalau homogen itu mencari yang namanya egosentris, mencari sok pahlawan, minta diperhatikan lah seperti itu. Nah, sekarang berbeda sekali. Kalau dulu orang kesannya mekanik tuh rungsek, kumuh kayak majun yang telah dipakai. Bukan seperti itu. Sekarang itu bersih, tampilan menyenangkan, melihat itu seneng. Kesan awal itu sudah seneng. Yang melayani cewek belum boleh. Karena semuanya menggunakan namanya alat bantu, namanya scan tool. Bagaimana etikanya? Oh, diajari dulu, Le. Sebelum di kompetensinya, baik itu soft skill maupun hard skillnya. Kenapa kok kita menggunakan backlit? Itu untuk menyesuaikan posisi kita agar kiranya kita ke depannya tulang punggung kita tidak rusak dan sebagainya. Ada adab-adab atau etika-etika penataan dan sebagainya, penataan bengkel dan sebagainya. Justru kalau lebih penasaran, belilah buku ini. Pasti nanti banyak contoh-contoh yang sangat menarik. Gitu. Ini tidak ngecap ini. Baik, Terima baik. kasih. Berarti Untuk yang nggak dari cuma Sawu PJPL ya Pak Ponorogo ya? ya. Mm-mm. Mm. Bagaimana Tadi Bapak? pertanyaan dari Sawu Ponorogo dari hamba Allah ya nggak mau disebutkan. Ya. Iya dari hamba ini Iya, nggak ada melabeli Pak nama lupa, Pak. lupa namanya tadi. Oh, Mohon alah, maaf. Oh, nggih, mohon atas maaf. nama Bapak siapa ini? Nggih. Ya, Pak Sahrul Asofa itu. Oh, Pak Sarul Oh, Asofa. terima Baik. kasih Bapak Darul Asofa dari Ponorogo. Nggih. Ya, masalahnya selama ini kalau di kita di sini teman-teman ini kan kalau yang pelajaran KIK langsung langsung project gitu loh Pak, langsung Iya, praktek. Oke, oke seperti itu. Oke, nggih. terima kasih Pak. Nggih, terima kasih salam. Bahkan ada pembagian, Pak. Saya tuh biasanya gini, bagian torinya ibu-ibu namanya Ibu Tati, kami bagian proyeknya. Proyeknya itu kalau kelas 10 apa, kelas 11 apa, kelas 11 apa, kelas 12 apa. Disesuaikan dengan nanti ke depannya. Ya sih, Pak, kalau ada proyeknya. Kadang-kadang kita mencari mencari apa namanya? Temanya dan sebagainya itu kan sulit. Dulu kita membuat namanya pengecasan HP dengan menggunakan sembarang kendaraan. Itu kita pakai rangkaiannya mulai dari membeli bahan tentang yang namanya apa PCB. PCB itu ada dua, ada yang metrik, ada yang polos. Kita bikin tentang skemanya, kita celup dengan larutan ferriklorida. Sehingga kenapa bikin PCB nggak kabel? Lebih praktis, lebih murah, lebih cepat. Sambil ngajari anak untuk pengetahuan tentang larutan dan kimianya. Sehingga ada kolaboratif antar jurusan produktif dan mapel-mapel normada yang bisa include, apalagi sekarang matematika kan juga termasuk bagian dari produktif juga itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih sekali dari Ponorogo. Ini Kota Reok ini. Silakan yang lain tidak boleh loh ya. Nggak usah malu-malu. Hmm. Ini ada pertanyaan lagi Bapak dari kolom chat. Nggih. Di dalam buku KIK ini apa keunggulannya jika dibandingkan dengan buku PKK? Mungkin kan kalau kita sekilas ngelihatnya hanya ganti istilah aja, tapi Hmm. sebetulnya apa penerapannya di lapangan? Hmm. Perbedaannya antara KIK dengan PKK. Oh gini, kalau produk kreatif kewirausahaan itu kadang-kadang di dalam itu tidak secara spesifik ngajari langsung terapan. Nah di sini tuh yang lebih diuntungkan ada pemilahannya, yang dimaksud kreativitasnya meskipun dulu juga ada produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi tentang Hmm. produk, kemudian tentang kreativitas dan kewirausahaan. Nah, sekarang kan ada namanya
kayak bergeser kreativitas, inovasi dan kewirausahaan. Jadi ada pengelompokan yang lebih penyempurnaan lagi dan bukunya ini luar biasa. Ada di 197 halaman. Ada pemilahan-pemilahannya langsung empiris, ya toh. Kemudian ada praktek yang ditawarkan, ada tata kelola untuk perhitungannya secara sederhana, nah, seperti itu. Bisa membandingkan apabila dibuktikan dengan membelinya. Oh, Membeli. dibandingkan nanti gitu. Nanti saya cerita dipikir nganu, kalau membeli, oh ternyata ada bedanya seperti ini. Iya, Nah, iya. itulah. Nggih. Hmm. Iya betul. Terima Kalau kasih kalau yang dulu, bertanyakan tentang itu, tentang memang hmm, ada kemirim kadang cocok ganti istilah saja. Lah, iya. supaya tidak ganti istilah, belilah buku ini nanti akan paham. Oh, ternyata di sini. Nanti kalau tak ceritain semuanya nanti enggak jadi saya aja nanti dibeli ya. Masya Allah. Iya memang kalau kalau dulu PKK mungkin siswa langsung diminta ya Pak, jualan ini, jualan ini, ngikut ini, bikin posternya ini. Cuman gitu aja kegiatannya. Kadang nggak berkelanjutan. Setelah ini apa, setelah ini apa kan nggak tahu. Betul, Saya juga pernah betul. ngikuti dulu soalnya. Nah itu jadi kalau kalau di KIK tadi sudah di spill sama Pak Sukirman. Dia di awal pasti akan menjelaskan lebih dulu growth mindset. Jadi yang dilatih mindsetnya dulu sebelum siswanya benar-benar oh seperti ini ya ternyata berbisnis berjualan itu modelnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, baik. Gimana Bapak dan Ibu? Apa ada pertanyaan lagi yang mau dibagikan atau ada yang mau sharing Mau lagi? curhat pun boleh loh. Sharing kami juga akan menerima Oh, tentunya nanti menjadi gambaran ya kakak ya. iya betul. Nggih, Nah itu boleh. boleh curhat. Bapak Adi Semawan ini juga tokoh pendidikan otomotif ini. Beliaunya dari Ngawi, dulunya dari Sidoarjo. Boleh berbagi Bapak. Masya Allah. Hmm. Silakan Bapak dan Ibu, kita masih ada Bapak waktu Bagio, monggo. Boleh bertanya. untuk sharing-sharing. Nggih. Atau sharing juga boleh. Kita tidak searah, tidak kalau diharapkan adalah interaktif tadi. Juga ada masukan. Tidak harus semuanya benar di narasumber. Siapa tahu nanti ada kekeliruan. Ya, nanti untuk penyempurnaan seperti itu. Kami silahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengkritik kami pun di dalam bersikap pun kadang-kadang saya itu juga mohon maaf. Kalau enek celometan ini titik-titik. Silahkan Bapak Ibu. Bapak Bagio, monggo. Bapak Ma'arif juga demikian. Silahkan. Monggo, jika ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin kalau tidak ingin bertanya di forum siang hari ini, Nah, bisa kami bagikan informasi kontaknya Pak Sukirman. Boleh ya Pak ya? boleh sekali. Siap, beliau sangat aktif Bapak dan Ibu di media sosial, jadi insya Allah sangat mudah untuk menghubungi, mau sharing langsung boleh, atau mau nonton konten di TikTok Ya. beliau, Masya Allah, sering itu ngupload konten. Oke. Itu sangat boleh. Nanti Oke. setelah webinar akan kami bantu kirimkan untuk kontak informasi beliau karena pastinya kalau lewat Zoom meeting itu durasinya terbatas, Oke, pertemuannya betul. singkat. Kadang-kadang rasanya kurang Pak, sebetulnya pengen Oke. ngobrol tentang ini. Siap, Lalu siap. Pak di depan yang lain ada ini. Nah, biasanya seperti itu. Oke, oke. Jadi nanti izin akan kami bagikan bisa dibantu melalui admin Lini Suara kalau Bapak dan Ibu ingin menghubungi Pak Sukirman secara pribadi, kami bantu share informasi kontak WhatsApp beliau. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau berbagi lagi, sedikit saya share ya Pak yang mengenai tugas yang dimaksud Inggih, supaya Bapak dan Ibu yang hadir ini bisa dapat 32 JP-nya. Karena betul. lumayan 32 JP itu nilainya besar ya Bapak dan Ibu. Betul sekali. Kadang-kadang dicari ada webinar, rame webinar, tapi ternyata dia nggak ada JP-nya. Jadi nilainya hanya sebagai partisipan aja itu sayang sekali. Nah, saya bantu share screen dulu supaya bisa kelihatan di layar. Baik, Bapak dan Ibu, mengenai presensi dan pengumpulan tugas, tadi sudah saya sebutkan di awal, tapi karena mungkin ada beberapa yang baru bergabung, saya infokan lagi. Untuk linknya nanti bisa dibantu kirim oleh admin Lini Suara, admin Lisa. Kemudian untuk tampilan presensi dan pengumpulan tugasnya seperti ini Bapak dan Ibu.
ini maksimal diisi pada hari Minggu 26 Juli. Jadi nggak terburu-buru hari ini juga nggak apa-apa, karena tentunya kalau untuk mengisi tugas, dia nggak akan selesai ya dalam 1 hari, kecuali pakai AI. Kalau pakai AI nanti dia memang cepat, tapi belum tentu tepat gitu. Identitas yang diisikan standar seperti biasanya, jadi ada nama lengkap dan gelar, nanti bisa diisi dengan huruf kapital, kemudian asal instansi, disertakan dengan nomor WhatsApp-nya supaya kami mudah menghubungi Bapak dan Ibu. Nanti bisa diawali dengan format 62, jadi tidak menggunakan angka 0, tetapi menggunakan angka 62. Kemudian kehadirannya saat Zoom meeting bisa dipilih, ada yang hadir 100% atau mungkin yang tidak hadir siang hari ini tapi nanti menyimak lewat rekam YouTube juga bisa memilih. Ada pilihannya di sini. Dan untuk tugasnya ini ada 3 ya Bapak dan Ibu, sudah kami sertakan contohnya juga. Semoga bisa lebih memudahkan. Jadi yang pertama adalah membuat ATP dan PPM. Sebetulnya dari Lini Suara sudah mencontohkan, ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu untuk buku dasar-dasar teknik otomotif. Jadi kurang lebih ATP-nya seperti ini. Seperti yang biasa Bapak Ibu buat, nanti tinggal diupload juga nggak masalah. Yang penting teknik otomotif ya, bukan kuliner. Nanti tiba-tiba ini berbagi resep sama Pak Sukirman. Kemudian untuk PPM-nya seperti ini, sama formatnya sama dengan yang dulu disebut dengan RPP ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang ini sudah, kita beralih ke tugas kedua, yaitu membuat rangkuman singkat aja, cuma 200 sampai 750 kata. Ini nggak sampai 2 halaman, Bapak Ibu. Biasanya hanya setara dengan 1 halaman. Bahkan 250 kata itu cuma separuh halaman kok. Kemudian yang ketiga, membuat materi presentasi. Ini untuk menunjang pembelajaran teknik otomotif. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu sampai 20 slide. Untuk contohnya, seperti yang hari ini dipresentasikan oleh Pak Sukirman ya, itu sangat informatif. Jadi punya Pak Sukirman ini bisa dijadikan contoh atau referensi mau membuat slide untuk pembelajaran itu seperti apa. Atau kalau Bapak dan Ibu sudah punya, berarti tinggal upload aja. Seperti itu. Kemudian nanti kalau pengisian yang seluruhnya sudah selesai, bisa disubmit di link yang tadi dan ada beberapa pertanyaan seputar feedback yang nanti bisa disampaikan untuk penerbit Lini Suara. Seperti itu. Nggih. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, yakin ya ini ya, nggak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan atau mungkin tidak ada yang mau sharing lagi, setelah ini kita akan memasuki sesi penutup dan dokumentasi. Untuk pengumuman buku gratisnya akan langsung dihubungi oleh admin Lisa Ya, ya. Nanti nggih. bisa menghubungi melalui nomor WhatsApp yang digunakan saat pendaftaran, karena pasti Bapak Ibu yang mendaftar mengonfirmasi dulu lewat admin Lisa, seperti itu. Nggih. Baik, kita akan melakukan sesi dokumentasi ya Bapak dan Ibu. Yang mau menyalakan kameranya, silakan menyalakan dulu kameranya. Yang sudah nyala kameranya bisa rapi-rapi sedikit biar ganteng, biar cantik. Kalau gini kelihatan semua ya Pak ya. Ternyata dari tadi kita nggak sendirian Pak di room Nggih. Zoom ini. Malu-malu. Betul, betul. Baik, saya mulai dulu dokumentasinya dari slide yang pertama. Sudah siap ya Bapak dan Ibu? 1, 2, 3. Baik, dokumentasi lagi. 1 kali lagi untuk slide pertama. 1, 2, 3. Mau ganti gaya? Ganti pose, ganti pose. 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung di bedah buku penerbit Lini Suara kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut kalau seputar praktik pembelajaran, kami serahkan ke ahlinya Pak Sukirman. Nanti kami Nggih. bagikan kontak WhatsApp beliau. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan seputar buku KIK ini harganya berapa, pengirimannya dari mana, bisa kirim cepat nggak? Saya butuh buat siswa saya bisa menghubungi admin Lini Suara. Seperti itu untuk kegiatan webinar pada siang hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Sukirman sudah Sama-sama berbagi Kakak. insight, Nggih. meluangkan waktunya juga dari awal beliau
sangat support dan senang banget ya ketika diajak untuk membuat acara bedah buku ini gitu. Hmm. Beliau antusias sekali. Dan juga saya terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah meluangkan waktunya di hari Jumat ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, ilmunya bisa diterapkan, dan bisa terus menginspirasi para siswa untuk berwirausaha. Amin. Nggih. Dari saya, mohon izin undur diri. Mohon maaf Nggih. apabila ada salah kata. Sampai bertemu di kegiatan penerbit Lini Suara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih semuanya. wabarakatuh. Mohon maaf bila ada Waalaikumsalam kilaf dan salahnya. warahmatullahi Nggih. wabarakatuh.